Sebanyak 10 anak di Tanjung Pinang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh pelaku bernama Hendra. Modus pelaku pencabulan anak di bawah umur ini dengan berkeliling menaiki motor mencari sasaran anak yang tengah bermain tanpa orang tuanya. Korban kemudian diiming-iming jalan-jalan hingga diberi uang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Noven Simanjuntak di sana. Halo, selamat sore Noven. Ya, halo, selamat sore, Firda. Ya, Noven, bisa Anda informasikan bagaimana mengenai informasi tentang pencabulan yang dilakukan oleh tersangka Hendra ini? Ya, baik Firda dan juga Tribuners, perlu kami sampaikan bahwa dari keterangan Kapolres Kota Tanjung Pinang, AKBP Fernando, yang menyebutkan bahwa memang semula penangkapan dari tersangka itu pada hari Jumat 17 Desember 2021 yang lalu, namun terus dilakukan penyelidikan oleh pihaknya hingga akhirnya hari ini dilakukan kembali konferensi pers ekspos terhadap kasus pencabulan terhadap kategori anak-anak seperti itu. Nah, untuk bagaimana penjelasan itu juga Kapolres AKBP Fernando menjelaskan bahwa modus daripada tersangka ialah dengan mengajak sejumlah anak-anak tersebut yang menjadi korbannya untuk jalan-jalan seperti itu. Dan dengan berbagai bujuk rayuan, ia juga menyaksikan ataupun memantau bahwa anak-anak tersebut atau korbannya memang tidak dalam pantauan orang tua seperti itu, sehingga memudahkan aksinya untuk membawa anak-anak tersebut ke tempat yang akan dieksekusi oleh dia untuk dilakukannya tindakan asusila. Nah, selain daripada itu, bujuk rayuan yang dilakukan tersangka juga setelahnya mengajak ke tempat yang terbilang sepi di daerah yang sedikit pemukiman warga di Kota Tanjung Pinang, di beberapa titik lokasi, baik di daerah Dompa dan juga di daerah Jalan Sultan Mahmud, terus ada juga jalan mengarah ke daerah Kijang. Di sana tersangka melakukan tindakannya kepada korban-korbannya dan tidak serta mengantarkan korban kembali ke tempat asal ia menjemputnya seperti itu. Dan kemudian setelah dipulangkan, ia menyerahkan uang sebesar Rp20.000 kepada korbannya, dan itu diperlakukan sama kepada beberapa korban-korban yang lain. Seperti itu, Firda. Noven, sejauh ini sudah ada berapa korban yang melaporkan tindakan asusila tersebut? Ya, baik Firda dan juga Tribuners, sebagaimana tadi disampaikan oleh AKBP Fernando dalam ekspos pagi tadi, ia menerangkan bahwa sejauh ini baru 3 pihak yang melaporkan ke pihak Polres Kota Tanjung Pinang, dan saat ini juga pihaknya turut mengimbau dan mengharapkan adanya laporan-laporan lain yang masuk dari para korban yang memang dari hasil penyelidikan mereka, korban-korban tersebut lebih daripada 3 anak-anak yang saat ini setelah melapor, yakni sebanyak 10 orang, seperti itu, rekan Firda. Lantas bagaimana untuk apakah faktor apa yang mendasari tersangka ini melakukan tindakan pencabulan terhadap para korbannya? Ya, baik dan juga Tribuners, perlu kami sampaikan kembali pada ekspos tadi pagi. Kapolres Tanjung Pinang langsung meminta dari pelaku menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi latar belakang tersangka melakukan tindakannya. Dari tersangka sendiri menyebutkan bahwa ia memang sangat doyan untuk menonton film-film porno seperti itu, meskipun itu tidak terlalu sering, tapi dari kebiasaan itu yang akhirnya membuat dia pun suka dengan anak-anak, karena yang terbesit dalam pikirannya hanyalah anak-anak, karena memang lebih mudah untuknya merayu ataupun membujuk korbannya. Seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Noven Simanjuntak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Noven juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Tanjung Pinang, AKBP Fernando. Berikut liputannya untuk Anda. Terkait penangkapan terhadap kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka,
kami mengenakan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak menjadi undang-undang yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ancaman pidananya dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar